Oke, kita bahas sesuatu yang gede banget nih. Di tahun 2026 nanti, bakal ada perombakan total dalam pengelolaan dana desa di Indonesia. Dan ini bukan sekedar penyesuaian anggaran biasa ya, ini adalah pertaruhan raksasa yang dampaknya bakal dirasain oleh lebih dari 75.000 desa di seluruh penjuru negeri. Coba deh perhatiin angka ini, 58,03%. Angka ini kelihatannya biasa aja, tapi ini adalah kunci dari semua perubahan besar yang akan kita bedah. Ini adalah angka yang bakal mengubah segalanya. Yap, benar banget. Kalian nggak salah baca. Mulai tahun 2026, lebih dari separuh dana desa untuk setiap desa di Indonesia itu langsung dikunci untuk satu program nasional. Satu program aja. Dan ini sifatnya wajib. Artinya apa? Fleksibilitas desa buat ngatur anggarannya sendiri jadi jauh berkurang. Yuk kita dalemin lagi maksudnya. Nah, semua aturan main baru ini dasarnya dari mana sih? Jawabannya ada di Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7 Tahun 2026. Anggap aja ini buku panduan baru yang jadi cetak biru untuk era baru pengelolaan dana desa di masa depan. Oke, sekarang kita masuk ke jantung masalahnya. Program tunggal yang memakan lebih dari setengah anggaran desa itu namanya Koperasi Desa Merah Putih, atau kita singkat aja KDMP. Sebenarnya apa sih KDMP ini? Jadi, KDMP ini pada dasarnya adalah inisiatif pemerintah pusat buat ngebangun sebuah dan kuat di tiap desa. Tujuannya ambisius banget, menciptakan ekosistem ekonomi yang lengkap, dari hulu sampai hilir di tingkat desa. Visinya sebetulnya mulia banget loh. KDPM ini dirancang buat menyediakan sembako dan pupuk dengan harga terjangkau, memotong rantai pasok tengkulak yang seringkali merugikan, sampai ngasih akses modal buat pengusaha kecil di desa. Kalau secara teori, ini bisa jadi solusi yang luar biasa. Tapi, nah, disinilah pertaruhannya dimulai. Di balik semua tujuan bagus itu, ada skema pendanaan yang risikonya tinggi banget. Dan yang jadi jaminannya, ya dana desa itu sendiri. Oke, biar gampang kita bedah satu-satu ya mekanismenya. Jadi pertama, dana desa yang 58% tadi dipakai buat bangun fasilitas fisiknya. Terus, buat operasionalnya, koperasi ini akan pinjam uang ke bank BUMN. Nah, jaminannya apa? Ini dia intinya. Jaminannya adalah dana desa di tahun-tahun berikutnya. Jadi kalau koperasinya gagal bayar utang, pemerintah pusat bakal langsung potong dana desa buat desa itu. Ini yang disebut mekanisme intercept. Gini deh, bayangin aja, ini tuh kayak kita jadi penjamin utang buat bisnis orang lain. Kalau bisnisnya gagal, bank bakal langsung ambil uang dari gaji kita bulan depan, bahkan sebelum kita terima. Nah, risiko itulah yang sekarang ditanggung oleh setiap desa. Nasib anggaran desa ke depan itu benar-benar dipertaruhkan di sini. Oke, sekarang kita coba follow the money. Kita lihat angkanya lebih dalam, biar makin kebayang situasinya. Pertama-tama, coba lihat ini. Coba lihat ini, ternyata bukan cuma alokasinya yang diubah loh, total anggaran dana desa secara nasional itu juga turun. Dari 71 triliun di 2025, anjlok jadi sekitar 60,5 triliun di 2026. Jadi, kuenya udah lebih kecil, pembagiannya pun diubah. Dan pembagiannya ini yang bikin kaget. Lebih dari separuh, tepatnya 58,03%, langsung dikunci buat program KDMP. Artinya, desa cuma punya sisa sekitar 41,97% buat membiayai semua kebutuhan lainnya. Nah, sisa dana yang tinggal 40-an% itu, kalau kita bagi rata ke seluruh desa di Indonesia, dapatnya berapa coba? Cuma sekitar 273,7 juta rupiah per desa. Uang segitu harus cukup buat semuanya, bangun jalan, bantuan sosial, bayar operasional pemerintah desa, dan lain-lain. Cukup nggak ya? Nah, pertanyaannya dengan dana sisa yang mepet banget, desa bisa ngapain aja? Ternyata, kebebasannya makin dibatasin lagi. Jadi, dana sisa itu pun penggunaannya udah diatur ketat banget dari pusat. Wajib, ada alokasi buat BLT, minimal 20% buat ketahanan pangan, terus buat program stunting, bahkan buat infrastruktur pun ada aturannya, harus padat karya tunai. Jadi otonomi desa buat nentuin prioritasnya sendiri makin terkikis. Dan seolah itu belum cukup, pemerintah pusat nambahin lagi aturan mainnya. Kali ini, dalam bentuk daftar, dilarang. Daftarnya jelas dan tegas banget. Dana desa sekarang nggak boleh lagi nih buat bayar honor aparat desa atau buat perjalanan dinas. Bayar iuran BPJS juga nggak bisa. Mau bangun kantor desa baru? Lupakan. Bikin BIMTEK sendiri? Nggak boleh juga. Ini benar-benar memperlihatkan kontrol pusat yang semakin kuat. Jadi setelah kita lihat semua perubahan tadi, semua aturan baru, semua larangan, kita sampai di satu pertanyaan paling mendasar tentang masa depan desa-desa kita.
Inti konfliknya ada di sini. Di satu sisi, kita punya semangat otonomi desa, di mana desa dianggap paling tahu apa yang mereka butuhkan, pembangunannya dari bawah ke atas. Di sisi lain, sekarang ada strategi nasional yang seragam, top-down, dan berisiko tinggi tapi menjanjikan imbalan besar. Ini pertaruhan antara fleksibilitas lokal melawan ambisi nasional yang terpusat. Intinya, para kepala desa sekarang ini kayak dihadapkan pada buah si malakama. Pilihannya sulit, ikutin visi besar nasional yang penuh risiko ini atau kehilangan hak mereka buat ngatur rumah mereka sendiri, hak yang selama ini jadi ruh dari dana desa. Pada akhirnya, cuma waktu yang bisa jawab. Apakah eksperimen raksasa ini bakal jadi kunci kemakmuran desa, atau malah jadi bom waktu utang yang bisa meledak kapan saja dan membebani ribuan desa di masa depan? Ini pertanyaan besar yang nasibnya